Hola Mina. Di video kali ini saya akan bahas kira-kira apa yang dilakukan Yuno selama masa time skip. Akankah dia memiliki kekuatan baru lagi dan lagi? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Setelah masa time skip, ada satu hal menarik dari penampilan Yuno. Yuno diperlihatkan mengenakan perban yang melilit menutupi tangan kirinya. Sebenarnya apa yang dia lakukan selama masa time skip sehingga menutupi tangan kirinya menggunakan perban? Apakah itu karena sebuah luka? Ataukah itu karena sebuah latihan yang menghasilkan kekuatan baru? Saya pribadi sangat yakin itu bukanlah sebuah luka biasa. Karena jika itu hanya sebuah luka, dalam hitungan jam pun seharusnya bisa sembuh menggunakan sihir penyembuhan. Jangankan luka satu tangan, orang yang sudah sekarat dan akan mati pun bahkan bisa disembuhkan oleh sihir penyembuhan spesial. Contohnya oleh sihir milik Mimosa. Artinya perban itu bukanlah untuk menutup luka biasa. Bisa saja itu adalah luka permanen yang dia dapatkan dari hasil latihan kerasnya selama masa time skip untuk mendapatkan kekuatan baru. Atau bisa juga perban itu hanya digunakan untuk menutupi kekuatan yang berasal dari tangan kirinya. Contohnya dia mengumpulkan atau memanifestasikan energi atau kekuatan sihir, entah itu sihir angin atau sihir bintang ke lengannya. Perban itu digunakan untuk menyegel supaya manifestasi energi itu terfokus pada lengan dan tidak keluar menyebar. Masih banyak kemungkinan yang terjadi, tapi sebenarnya ada beberapa petunjuk yang menguatkan bahwa Yuno mendapatkan kekuatan baru yang spesial selama masa time skip. Salah satu petunjuk itu ada pada ucapan Adramelech. Adramelech mengatakan kepada Lucius bahwa dia tidak percaya hanya dalam 1 tahun lebih Yuno menjadi sangat kuat. Yuno membunuh sekelompok iblis tingkat tinggi hanya dalam 1 kedipan mata. Momen itu terjadi sebelum masa time skip berakhir. Saat itu Yuno sedang menjalankan misi meneliti dan memeriksa keberadaan iblis di perbatasan negara. Di sana dia bertemu dengan Adramelech dan sekelompok iblis tingkat tinggi. Adramelech berhasil kabur, sementara sekelompok iblis tingkat tinggi dikalahkan dengan mudah oleh Yuno. Dan saat Adramelech bercerita, ditampilkan panel Yuno sedang mengalahkan sekelompok iblis tingkat tinggi itu hingga berkeping-keping. Menariknya saat itu Yuno tidak menggunakan senjata apapun. Dia pun tidak menggunakan spirit dive-nya. Tidak ada angin di sekitarnya dan tidak ada bintang juga di sekitarnya. Dia hanya mengeluarkan dan membuka 2 grimoire-nya, lalu menggerakkan tangannya dan boom, sekelompok iblis tingkat tinggi itu hancur berkeping-keping. Sebenarnya saat baru mendapatkan grimoire keduanya di kerajaan Spade, Yuno sempat membuka kedua grimoire-nya sekaligus. Tapi bedanya saat itu terlihat angin dan 4 bintang berada di sekitarnya. Tapi kali ini tidak. Kali ini hanya terlihat sebuah cahaya bulat besar terang seperti matahari, dan cahaya itu mengelilingi tubuh Yuno saat mengeluarkan kekuatannya. Nah, kemungkinan inilah yang menjadi petunjuk kita. Tanpa spirit dive dan senjata, Yuno bisa begitu sangat kuat. Jelas ada kekuatan baru yang sudah dia latih menggunakan Grimoire Clover berdaun 4 dan juga Grimoire Spade-nya. Dengan kedua Grimoire-nya yang dibuka sekaligus, artinya bisa saja Yuno menggabungkan kedua sihirnya untuk menghasilkan satu serangan mematikan. Tapi serangan atau mantra apa itu? Petunjuknya sepertinya ada pada cahaya besar terang seperti matahari itu. Kita sudah tahu Yuno adalah keturunan pengguna sihir matahari. Walaupun memang Yuno tidak mewarisi sihir matahari secara langsung, tapi sepertinya Yuno mempunyai cara lain untuk setidaknya memanfaatkan gen yang dia miliki. Seperti yang sudah kita ketahui juga, sejak kita kecil kita sudah belajar bahwa matahari itu termasuk atau digolongkan sebagai sebuah bintang. Matahari dikatakan sebagai bintang karena terlahir dari awan debu yang berputar dan menggumpal membentuk protobintang matahari. Protobintang adalah bola hidrogen dan helium yang belum ditenagai oleh fusi. Dan ketika sudah terbentuk inti, matahari akan melakukan reaksi fusi nuklir layaknya sebuah bintang. Jadi intinya Yuno bisa meningkatkan sihir bintangnya yang pada awalnya hanya bisa mengeluarkan 4 bintang. Sekarang dia mengeluarkan 1 bintang raksasa yang lebih besar, yaitu matahari. Lalu apa hubungannya dengan sebuah angin? Jika kalian pernah belajar ilmu tata surya, bintang memiliki sebuah angin khusus, yaitu stellar wind atau angin bintang. Stellar wind adalah aliran gas netral maupun bermuatan dari bagian atas atmosfer bintang. Karena matahari termasuk sebuah bintang juga, maka matahari pun memiliki sebuah angin khusus yang konstan. Angin khusus itu bernama solar wind atau angin surya.
atau angin matahari. Solar wind adalah aliran plasma dan partikel bermuatan proton dan elektron yang keluar dari atmosfer matahari atau yang dikenal dengan korona menuju ke segala arah dengan energi sebesar 1 kilo elektron volt dengan kecepatan 400 km per detik. Kecepatan seperti itu bisa menempuh waktu 4 hari saja untuk menuju bumi dari matahari. Artinya solar wind ini benar-benar sangat cepat, sangat panas, dan sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari angin normal di bumi. Mantra atau sihir seperti ini yaitu solar wind tentunya sangat kuat, dan wajar saja Yuno bisa mengalahkan sekelompok iblis tingkat tinggi hanya dalam satu kedipan mata. Karena mantra sihir itu memancarkan angin panas dan kencang di sekitar tubuh Yuno, yang membuat sekelompok iblis tingkat tinggi itu hancur berkeping-keping karena mereka terkena lonjakan drastis suhu panas. Jika itu hanya angin biasa, para iblis itu tidak akan hancur berkeping-keping, mereka hanya akan terhempas. Perlu kita ingat, iblis tingkat tinggi ini jelas tidak lemah. Mereka sangat kuat. Mereka setara dengan Zagreed, karena Zagreed pun termasuk iblis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika memang Yuno berhasil mengembangkan kemampuan itu, Yuno benar-benar sangat spesial. Menciptakan atribut sihir dan mantra sihir baru itu sangat sulit, apalagi dia menciptakannya dengan cara menggabungkan dua buah atribut sihir yang sangat berbeda. Yuno telah melawan hukum alam, karena dia menciptakan sesuatu yang tidak mungkin. Normalnya sihir hanya bisa dikombinasikan atau lebih tepatnya digabung dengan pengguna sihir yang sejenis. Tapi Yuno melakukannya, dan itu seakan-akan menentang hukum yang telah dibuat para dewa. Kita pun tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Yuno kini menjadi kesatria sihir terkuat di kerajaan Clover. Bahkan kekuatan dia melebihi para kapten. Dan jika kalian ingat, Lucius pernah menyatakan bahwa Yuno dianggap menjadi satu-satunya halangan Lucius. Lucius mengatakan bahwa dari puluhan ribu prediksinya, ada satu masa depan di mana kerajaan Clover unggul. Dan kunci dari masa depan itu adalah singularitas dengan dua Grimoire Yuno, yaitu satu Grimoire dari kerajaan Spade dan satu lagi Grimoire Clover berdaun 4. Dari pernyataan itu menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu apa sebenarnya singularitas Yuno? Singularitas sendiri ada dua makna. Pertama diambil dari kata singular atau tunggal. Mungkin saja makna pertama ini berkaitan dengan penggabungan dua Grimoire Yuno untuk menciptakan satu sihir baru. Yuno menggunakan dua Grimoire atau dua atribut sihir dengan cara singular untuk menciptakan satu kekuatan sihir baru. Artinya ucapan Lucius sebelumnya memang memperkuat teori bahwa Yuno sudah menciptakan sihir baru bernama Solar Wind yang saya jelaskan di awal. Lalu makna kedua, singularitas sangat erat kaitannya dengan tata surya atau alam semesta. Singularitas adalah tempat di alam semesta di mana kepadatan dan tarikan gaya gravitasi tidak terhingga. Contohnya lubang hitam dan Big Bang. Menurut beberapa fisikawan dan kosmolog, singularitas adalah sebuah titik ketika hukum-hukum fisika tidak ada. Ruang, waktu, energi, dan materi menyatu, tak terdefinisi dan tak bermakna. Artinya konsep kedua singularitas ini digunakan untuk merepresentasikan penggabungan dua sihir yang berbeda untuk menghasilkan satu sihir baru yang seharusnya tidak mungkin bisa terjadi. Dan hal itu tidak bisa dijelaskan atau didefinisikan, tapi Yuno bisa melakukannya. Oleh karena itu dikatakan singularitas, karena tidak bisa dijelaskan, didefinisikan, bahkan hukum fisika tidak berlaku untuk Yuno saat menciptakan kekuatan barunya itu. Asta pun sempat memberikan petunjuk bahwa Yuno memiliki kekuatan baru. Setelah mengalami kekalahan dari Lucius dan diteleportasi menuju Hinokuni, Asta sempat menyatakan bahwa jika saat itu Yuno yang berhadapan dengan Lucius, maka Yuno bisa menang. Dari pernyataannya itu menandakan secara tersirat bahwa Yuno memiliki kemampuan baru yang sangat dahsyat setelah time skip ini. Asta tahu kekuatan Lucius sangat luar biasa karena dia pernah melawannya dan bahkan hampir mati. Tapi Asta dengan tegas menyatakan bahwa Yuno pasti bisa mengalahkan Lucius saat itu. Kepercayaan diri Asta inilah yang membuat saya yakin bahwa Yuno mengalami peningkatan kekuatan yang sangat pesat. Salah satunya mendapatkan kekuatan baru yang mungkin saja seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu Magic Fusion, Star and Wind, Solar Wind. Ada satu hal atau fakta menarik dari Solar Wind ini. Solar Wind dikatakan mampu melepaskan diri dari gravitasi sebuah bintang karena energi termalnya yang sangat tinggi. Dan jika faktanya seperti itu, berarti kemampuannya itu jelas akan sangat berguna ketika menghadapi sihir gravitasi milik Lucius. Jika memang Yuno berhasil menguasai Solar Wind, itu berarti Yuno menutupi lengannya menggunakan perban memang karena terluka akibat efek dari penggunaan Solar Wind yang sudah kita ketahui memiliki suhu yang sangat panas. Bagaimana menurut kalian tentang teori kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian teori kekuatan baru Yuno kali ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.